Advent perdana itu dimulai sejak 4.000 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada makna 4 hari Minggu itu juga punya punya keterkaitan dengan 4.000 tahun di dalam tradisi kekristenan. Oh, come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee. Halo sahabat Komsos Keuskupan Amboina, selamat sore dan salam jumpa untuk kita sekalian. Jumpa lagi dengan kami Komsos Keuskupan Amboina dalam program Katekesi Iman yang pastinya akan menghibur, meneguhkan, dan memberkati kita sekalian. Sobat Komsos Keuskupan Amboina, hari-hari ini suasana Natal terutama di kota Ambon sudah mulai terasa. Ornamen Natal sudah menghiasi mal, pertokoan, bahkan di sepanjang ruas jalan itu sudah mulai ada ornamen-ornamen Natal. Dan kita selalu mendengar lagu-lagu Natal sudah mulai diputar, baik di mobil angkut maupun di rumah-rumah warga. Nah, sebagai seorang Katolik, sebelum masuk dalam perayaan Natal, kita mendahuluinya dengan suatu masa yang kita sebut dengan masa Advent. Atau biasa kebanyakan orang Ambon sebut Adventus atau masa penantian dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami apa itu masa Advent, maka saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang imam yang sudah hadir bersama kita, yaitu Pastor Alex Lesomar. Beliau adalah Rektor Seminari Tinggi Santo Franciscus Xavierus Ambon. Oleh karena itu, Komsos Keuskupan Amboina, studionya untuk sementara dipindahkan ke Poka, di mana lokasi Seminari Tinggi Santo Franciscus Xavierus berada. Pastor Alex juga baru menyelesaikan studi doktoral dalam bidang filsafat di Polandia. Selain sebagai rektor Seminari Tinggi Poka, Pastor Alex adalah staf dosen pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon yang biasa disebut dengan STPAK. Halo Pastor, selamat sore. Ya, selamat datang juga di Kota Ambon. Salam jumpa juga untuk Pastor. Terima kasih. Selamat datang juga di Seminari Tinggi Pop. Luar biasa. Tapi hari-hari ini Pastor lebih kelihatan ceria. Mungkin ada angin-angin segar ya. Jadi Tidak terlalu juga. Sementara flu. waduh, sementara flu. Tapi tetap ceria. Mungkin karena situasi Ambon panas hujan. Jadi mungkin sedikit flu. Terima kasih Pastor sudah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk Komsos Amboina untuk kita sama-sama berbincang, berdiskusi, dan lebih khusus sahabat Komsos Keuskupan Amboina akan lebih mengetahui apa itu masa Advent. Hari Minggu ini kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Nah, pada hari ini bersama Pastor Alex kita akan membahas tema masa Advent. Segala sesuatu tentang Advent kita akan tuntaskan bersama di 1 jam ke depan. Ayo ikuti bersama diskusi ini dan simak, kalian pasti akan merasa diberkati. Baik Pastor, langsung saja. Kadang-kadang kita mendengar ungkapan Advent. Ada juga orang bilang Adventus. Seringkali orang juga mengartikannya sebagai masa penantian. Ada juga yang menyebut masa kedatangan. Menurut Pastor dan menurut ajaran gereja Katolik, apa sesungguhnya Advent itu? Baik, Yonas juga Sobat Komsos Amboina sekalian. Memang sangat kerap kita dengar ada istilah ya Advent, juga Adventus. Dan itu tentu berkaitan dengan masa tertentu dalam tahun liturgi gereja. Dalam gereja Katolik, istilah yang umumnya kita pakai dan kita dengar juga ada dalam berbagai tulisan-tulisan dalam dokumen-dokumen lebih memakai istilah Advent. Sedangkan istilah Advent itu sendiri, ya kalau dalam konteks kita di Maluku, di kota Ambon, ya seingat saya ini baru muncul sekitaran ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan itu digunakan oleh saudara-saudari kita dari gereja Protestan. Istilah itu lebih familiar, istilah Adventus lebih familiar dalam saudara-saudara kita Protestan. Akan tetapi perlu dijelaskan soal ya makna dari Advent itu sendiri. Kata Advent itu sendiri ya berasal dari bahasa Latin, Adventus. Di saudara-saudari kita Protestan mereka lebih suka atau tertarik untuk menggunakan kata Latin itu.
Dan kata Latin itu sendiri, Adventus, itu berarti kedatangan. Dan itu berasal juga dari kata Latin yang lain, yakni advenire, yang berarti ya datang, mendatangi. Lebih menunjuk kepada kata kerja. Dengan demikian, ya dalam gereja Katolik memahami Advent itu ya lebih sebagai menantikan kedatangan. Tetapi kedatangan siapa? Dan jelas kedatangan di sini adalah kedatangan Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ya, dan dalam perjalanan selanjutnya, ya kita dengar juga ada beberapa istilah yang lain selain ya penantian, selain kedatangan, tapi juga ada misalkan persiapan, ada juga ya pengharapan, ada juga pertobatan. Dan semua itu dikaitkan dengan masa Advent. Bahkan ada ya ungkapan Latin yang bagus juga. Biasa mereka katakan Advent itu berkaitan dengan tempus expectationis, di masa penantian. Dan juga Advent itu berkaitan dengan tempus spei atau masa pengharapan. Dan juga ada istilah yang lain, terminologi Latin juga, yakni tempus penitensi, di masa pertobatan. Sehingga Advent dalam gereja Katolik itu kemudian dipahami sebagai persiapan akan kedatangan Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persiapan itu ada dalam bentuk penantian yang diwarnai dengan semangat penuh pengharapan dan sukacita, serta semangat pertobatan atau ya rekonsiliasi juga ada di dalam sini. Kira-kira begitu yang dipahami oleh gereja berkaitan dengan ya makna Advent itu sendiri. Dan sekali lagi dalam ya liturgi gereja dan juga dalam dokumen-dokumen lain, itu banyak kita gunakan lebih kepada terminologi Advent. Untuk Advent ini, ya sah-sah saja kita bisa gunakan penantian, atau juga pemaknaan pengharapan, atau juga pemaknaan pertobatan. Sah-sah saja kita menggunakan semuanya itu. Karena semuanya itu tercakup dalam masa Advent itu sendiri. Jadi tidak masalah kalau kita menggunakan ya sebagai persiapan kedatangan, atau menantikan kedatangan, atau masa pengharapan, dan juga masa pertobatan. Tidak salah kita menggunakan istilah-istilah seperti itu. Malahan semakin memperkaya. Baik, Pastor, luar biasa sekali jawaban yang sangat meneguhkan dan memberikan pengertian dan penjelasan kepada sahabat Komsos dan umat Allah di sana. Pertanyaan berikut, Romo. Perayaan Advent yang sekarang kita rayakan ini, apakah sudah ada sejak gereja berdiri ataukah sebuah perayaan yang muncul kemudian? Dan apakah bentuk perayaan sudah seperti ini sejak gereja berdiri atau ada terjadi perkembangan terus-menerus atau ada perubahan-perubahan dari zaman ke zaman terkait dengan masa Advent ini, Rom? Oke, baik, Yonas. Jadi memang ada perkembangan soal ya perayaan pada masa Advent ini. Dan berkaitan dengan masa Advent sendiri, karena itu menjadi awal permulaan dari tahun liturgi gereja, kita bisa melihat sisi historisnya, kita bisa ya menelusuri ke abad keempat dan abad kelima. Ada praktek-praktek yang menunjukkan atau mendukung telah hidup atau telah ya dipraktekkan praktek-praktek khusus yang berkaitan dengan masa Advent. Dan praktek-praktek yang dimaksudkan itu lebih berkaitan dengan adanya praktek puasa, bahkan juga pantang ada. Dan itu dalam kurun waktu 40 hari, bahkan lebih, sebelum tanggal 25. Jadi ada praktek, ya boleh kita katakan praktek pertobatan dengan ada puasa dan pantang juga. Dan dalam sejarah itu dimulai dari tanggal 11 September, peringatan Santo Martinus dari tua Prancis. Karena itu praktek puasa itu sering dikatakan sebagai puasa kedua, selain puasa pantang pada masa Prapaskah. Jadi ada puasa kedua juga, bahkan kadang juga disebut sebagai puasa dari Santo Martinus. Jadi praktek ya merayakan Advent itu mulai dari praktek puasa seperti itu. Kurang lebih 40 hari bahkan lebih sedikit. Dan dalam perjalanan dan dalam perkembangan selanjutnya ada hari-hari tertentu mereka tetapkan sebagai hari puasa. Misalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dalam setiap pekan itu adalah hari puasa, bahkan juga pantang. Dari kebiasaan itu maka ya orang mulai meyakini, ya gereja mulai meyakini bahwa masa Advent dengan praktek-prakteknya itu sudah hidup pada abad keempat dan abad kelima. Itu sudah muncul. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya itu kan ya kita lihat bahwa ada 4 pekan atau 4 minggu
Advent. Ya, Mhm. ada 4 minggu. Minggu. Dan ya dalam gereja Katolik tidak terlalu penting itu soal jumlahnya hari atau banyaknya hari. Tetapi yang paling penting itu yang menunjuk masa Advent itu yakni jumlah hari Minggu sebelum perayaan Natal. Dan jumlah hari Minggu itu harus 4 hari Minggu sebelum perayaan Natal pada tanggal 25. Memang dalam perjalanan sejarah juga itu ada 5 hari Minggu. Dan itu dikatakan dalam tulisan Santo Nikolaus, dia juga adalah seorang paus Nikolaus pertama. Dia mengatakan dalam tulisannya tentang perubahan dari 5 hari Minggu ke 4 hari Minggu. Perubahan yang lebih resmi dalam gereja itu nanti pada abad ke-11. Itu oleh Paus Gregorius ke-7. Dia adalah seorang paus tapi juga seorang santo. Dan dia yang menetapkan secara resmi perubahan itu dari 5 hari Minggu kepada 4 hari Minggu untuk menjadi masa persiapan untuk hari raya Natal atau hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada sedikit pergeseran, perkembangan praktek-praktek Advent juga masa atau waktu Advent seperti itu. Selain praktek puasa pantang seperti itu, ada hal lain juga yang menunjukkan bahwa masa Advent itu yang berisi tobat dan macam-macam itu sudah ada sejak dulu. Itu terlihat dari khotbah-khotbah para rahib, para imam, para pengkhotbah. Jadi dari khotbah-khotbah mereka itu sudah menerangkan bahwa khotbah-khotbah mereka pada hari-hari Minggu itu spesifik menyentuh atau berkaitan dengan persiapan akan kedatangan Yesus Kristus pada tanggal 25. Dan khotbah-khotbah itu sangat berbeda dengan khotbah-khotbah pada hari-hari Minggu sebelum. Jadi dari praktek puasa pantang dan juga khotbah-khotbah itu memberi penyakinan bahwa masa Advent dan praktek-prakteknya itu sebenarnya sudah hidup sangat lama di dalam gereja Katolik. Kira-kira begitu untuk aspek historisnya. Oke, Pastor. Jadi kadang yang muncul pada TikTok, pada Instagram, kebanyakan itu orang atau umat atau jemaat yang lain lebih pada dasarnya apa sih? Kadang mereka tanya, contoh yang ada sempat viral, Katolik itu tidak ada di Alkitab. Yang lebih saya mau menekankan sini pertanyaannya, apakah ada lebih dasar spesifik begitu? Oh, Advent ini selain daripada sejarah historis yang panjang, tapi kita punya dasar sendiri. Oh, ada di kitab ini atau kitab begitu. Iya, Advent dengan 4 hari minggunya itu juga ada, boleh dikatakan ada pendasaran sedikit secara biblis. Kita bisa lihat juga ada sejumlah pemikir dalam gereja Katolik mengatakan bahwa sesungguhnya ada Advent perdana yang dijalani oleh umat manusia, terutama oleh bangsa Israel. Dan Advent perdana itu dimulai sejak 4.000 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada makna 4 hari Minggu itu juga punya keterkaitan dengan 4.000 tahun. Di dalam tradisi kekristenan itu juga ada pemikir yang mengajarkan bahwa dunia itu diciptakan 4.000 tahun yang lalu sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan 4.000 tahun itu adalah masa gelap. Dan masa gelap itu adalah masa penantian akan datangnya Sang Emmanuel, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Allah yang menyertai kita. Dan kelahiran Yesus itu menjawab masa penantian selama 4.000 tahun itu. Jadi Advent perdana itu menunjuk kepada 4.000 tahun penantian akan lahir atau hadirnya Sang Mesias. Dan 4.000 tahun itu juga punya keterkaitan secara simbolis dengan 4 hari Minggu. 4 hari Minggu penantian. Dalam Advent sekarang, masa Advent kita sekarang. Selain itu juga ada yang memberikan pendasaran biblis berkaitan dengan kisah penciptaan. Jadi kisah penciptaan itu kan ada 6 hari. Tetapi hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berkaitan dengan penciptaan seluruh hal-hal yang sifatnya material. Sebelum hari kelima, keenam, segala yang hidup. Tetapi 4 hari itu pertama itu menunjukkan kepada penciptaan semua hal yang sifatnya material. Jadi angka 4 itu punya keterkaitan dengan teks-teks tertentu dalam kitab suci juga. Tetapi sesungguhnya angka 4 yang berkaitan dengan 4 hari Minggu itu punya makna persiapan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi kata huruf 4 itu yang menunjuk pada 4 hari Minggu pada masa Advent itu, 4 hari Minggu pada masa Advent itu mempunyai makna persiapan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Baik, Pastor.
Jadi sangat luar biasa sekali penjelasan pastor, dan empat itu punya makna yang luar biasa dan punya historis yang sangat panjang. Nah, menjadi pertanyaan juga ini pastor, kenapa harus empat, dan masing-masing setiap hari Minggu itu sampai pada keempat itu apakah punya makna tersendiri, sehingga dari Minggu Advent pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu apakah punya makna tersendiri atau punya tema-tema tersendiri? Ya, baik Yon. Jadi 4 hari Minggu itu dalam masa Advent itu kita bisa bagi dalam 2 bagian. Bagian pertama itu ya hari Minggu pertama dan hari Minggu kedua. Dan 2 hari Minggu ini itu lebih mencirikan atau lebih punya karakteristik tentang penantian Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang akan datang untuk kedua kalinya pada masa eskatologis. Tema yang berkaitan dengan minggu pertama, minggu kedua, itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus dalam kejayaannya, dalam kemuliaannya untuk kedua kalinya. Sedangkan minggu ketiga dan minggu keempat, itu kita juga akan diarahkan melalui bacaan-bacaan yang bertemakan tentang ya penantian dalam sukacita untuk kehadiran Yesus yang pertama kali di dunia, di mana dia datang dalam kelemahan dan kemiskinan manusiawi. Jadi minggu ketiga dan minggu keempat itu ya lebih dekat dengan penantian dalam sukacita untuk menyambut Yesus yang telah datang pertama kali dalam rupa manusia. Oke, baik pastor. Kira-kira simbolis yang nampak dalam gereja Katolik pada masa Adventsi hari Minggu pertama, kedua, masa penantian itu seperti apa? Dan pada hari Minggu ketiga dan keempat, pada masa sukacita itu seperti apa? Oke, baik. Yonas, saya mencoba untuk menjelaskan kembali lagi. Jadi masa Advent terdiri dari 4 hari Minggu. Dan 4 hari Minggu ini dibagi ke dalam 2 bagian besar. Bagian yang pertama itu terdiri dari minggu pertama dan minggu kedua. Dan ciri khas dari minggu pertama dan minggu kedua yakni menampilkan ya penantian atau pengharapan eskatologis, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya dalam kemuliaan dan kejayaan. Karena itu bacaan-bacaan dalam hari Minggu pertama dan Minggu kedua dan dalam masa Advent banyak berbicara tentang akhir zaman. Bagian kedua pada Minggu ketiga dan Minggu keempat itu lebih dicirikan dengan penantian yang lebih dekat akan kehadiran Yesus secara historis untuk pertama kalinya dalam rupa manusia, di mana dia ya hadir sebagai manusia dalam ya kelemahan dan kemiskinan manusia. Karena itu bacaan-bacaan yang dibacakan juga pada hari Minggu ketiga dan keempat. Kalau hari Minggu ketiga memang berkaitan dengan ya hari Minggu sukacita, Gaudete, ya bernuansa sukacita di situ. Ya, kenapa bernuansa sukacita? Karena Kristus yang adalah Allah menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita. Karena itu disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu sukacita. Dan bacaan-bacaan pada minggu itu juga ya bercorak, ya kegembiraan sukacita. Sedangkan minggu keempat tetap mau menampilkan bacaan-bacaan yang mengingatkan kita umat beriman supaya membuat persiapan lebih dekat menyambut peringatan kelahiran Yesus secara historis ya, atau kelahiran Yesus atau kehadiran Yesus pertama kali di tengah dunia. Dan kalau kita lihat simbolisasi yang konkret dalam gereja, itu kita bisa lihat dalam bentuk corona Advent atau lingkaran Advent. Dan ya untuk lingkaran Advent sendiri itu punya makna tersendiri pula. Jadi kita perlu menjelaskan dan berkaitan dengan 4 lilin itu juga. Saya mulai dulu dari 4 lilin karena punya keterkaitan dengan 4 hari Minggu itu. Lilin pertama itu disebut sebagai lilin nubuat Nabi. Dan lilin itu melambangkan atau berkaitan dengan tema pengharapan. Jadi mau mengatakan bahwa para nabi telah menubuatkan tentang ya datangnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Sedangkan lilin yang kedua itu disebut sebagai lilin Bethlehem yang melambangkan iman dan cinta kasih. Ya. Mau mengatakan bahwa Sang Almasih itu sudah dinubuatkan akan lahir dalam kehinaan manusia di Bethlehem. Dan juga ia berkaitan dengan Santo Yusuf dan Maria dalam perjalanan menuju ke Bethlehem untuk melahirkan bayi Yesus. Sedangkan lilin ketiga itu disebut sebagai lilin gembala. Dan lilin gembala itu berkaitan dengan tema minggu ketiga, yakni minggu
Gaudete atau Minggu Sukacita. Disebut sukacita dan disebut sebagai lilin gembala karena para gembala yang pertama kali melihat Tuhan Yesus lahir dan terbaring di palungan di kandang yang busuk itu, dan mereka ada dalam suasana sukacita. Karena itu disebut sebagai lilin para gembala dan dikaitkan dengan tema Gaudete atau tema sukacita. Sedangkan lilin keempat itu disebut sebagai lilin malaikat, dan itu berkaitan dengan tema perdamaian. Jadi Yesus Kristus Sang Almasih Juru Selamat, dia datang ke tengah-tengah dunia untuk membawa perdamaian bagi seluruh alam semesta. Jadi 4 hari Minggu tadi dengan dibagi ke dalam 2 pembagian yang besar itu, wujud konkretnya atau simbolisasinya kita bisa lihat dalam Corona Advent itu, dan dikaitkan juga dengan makna atau tema sentral pada setiap hari Minggu itu. Oke, baik, Pastor. Luar biasa sekali penjelasan Pastor terkait dengan masa Advent dan makna-makna serta ciri khas yang akan nampak dalam gereja Katolik terkait dengan minggu-minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada hari Minggu keberapa, Pastor? Itu biasa gereja Katolik itu mempersiapkan ornamen-ornamen Natal sebelum pada masa Natal. Jadi apakah itu disiapkan pada Minggu Advent pertama atau hari Minggu keberapa? Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, saya mau menjelaskan sedikit sejumlah hal tadi yang berkaitan dengan Corona Advent. Siap. Ya, saya lupa sedikit yang perlu saya beri Harus penjelasan. Boleh. Karena tadi saya katakan saya jelaskan pemaknaan dari 4 lilin itu dengan tema-tema yang berkaitan dengan hari Minggu. Tapi saya lupa untuk menjelaskan makna dari Corona itu sendiri. Siap. Dalam ornamen Advent itu, kita lihat Corona Advent itu, Corona Advent yang bentuk lingkaran itu punya makna tersendiri. Dia bagaikan cincin pernikahan. Jadi melingkar dan tanpa titik akhir. Dan itu mau menunjukkan penuhnya cinta Allah dan tak berkesudahannya cinta kepada umat manusia. Lalu lingkaran Corona Advent itu biasa dililiti dengan dedaunan yang hijau. Dedaunan itu juga punya makna. Dan daun-daun yang hijau itu, yang dililiti itu punya makna pengharapan akan kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi mengandung makna pengharapan akan kehidupan. Dan selain itu biasa juga ada yang menambahkan pita-pita ungu untuk menghiasi itu. Dan itu mau menunjukkan kepada adanya ikhtiar atau upaya pada masa Advent itu. Jadi boleh kita katakan bahwa Corona Advent itu menjadi bukan sekedar ornamen, tetapi simbol yang mengingatkan kita supaya mempersiapkan diri dengan baik-baik menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang punya kasih tak berkesudahan bagi kita dan tetap punya pengharapan kepada Dia yang akan memberi hidup kepada kita sekalian. Jadi kurang lebih Corona Advent punya pemaknaan seperti itu. Luar biasa sekali ya, Pastor ya. Bahwa Corona Advent dan lilin-lilin itu sebenarnya serta dedaunan, dekorasinya itu semua punya makna yang sebenarnya luar biasa untuk umat Allah. Jadi bukan hanya sebatas hiasan, sebatas lilin saja, tapi semua itu punya makna ya, Pastor. Benar. Dan sekarang saya kembali ke pertanyaan Yonas sebelumnya. Siap. Berkaitan dengan dalam pekan keberapa atau mulai dari hari Minggu keberapa dalam masa Advent itu kita boleh menyiapkan ornamen-ornamen yang berkasana atau bernuansa Natal. Siap. Supaya saya jangan lupa lagi, saya langsung menjawab itu ya. Intinya bahwa selama masa Advent fokus kita harus pada ornamen Advent. Baiknya masa Advent itu diisi dengan ornamen Advent. Baik di gereja, baik di rumah, baik di sekolah-sekolah, itu kita hiasi tempat kita itu dengan ornamen Advent. Kalau kita mau mempersiapkan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan Natal, maka mungkin kita mempersiapkan itu pada minggu terakhir yang sudah mau mendekati hari raya Natal itu sendiri. Kita bisa mempersiapkan, tetapi baiknya fokus utama kita yakni pada ornamen Advent. Karena saya tambahkan lagi, gereja Katolik itu kan gereja yang kaya ya. Jadi setiap masa itu diciri khaskan dengan simbol-simbol tertentu. Ada ornamen-ornamen khusus pada masa-masa dalam tahun liturgi itu ya. Tahun liturginya. Jadi masa Advent ornamennya sendiri, Natal dengan ornamennya sendiri, Paskah juga demikian. Tapi bukan sebatas pada ornamen. Misalkan juga
berkaitan dengan nyanyian-nyanyian. Semuanya harus sesuai dengan ya masa-masanya Liturgi saat itu. dalam tahun liturgi. Bukan saja lagu-lagu, tapi juga ya warna-warna liturgi. Harus disesuaikan dengan masa-masa dalam tahun liturgi. Karena itu kita kembali ke masa Advent tadi, berkaitan dengan pertanyaan itu. Maka saya menganjurkan baiknya kita memfokuskan pada ornamen-ornamen Advent. Dan nanti hari-hari terakhir pada minggu keempat, pekan keempat, ya mau tidak mau kita harus siapkan untuk ornamen karena itu kan butuh persiapan banyak juga kan. Iya, persiapan banyak. Jadi, mungkin tinggal 1 hari lalu kita kerjakan atau selesaikan, itu kan butuh beberapa hari. Itu alasan teknisnya saja. Sahabat Komsos Keuskupan Amboina, saya mengajak kita semua memasang lingkaran Advent di rumah kita masing-masing pada masa Advent tahun ini. Baik, Pastor, luar biasa sekali penjelasan Pastor tentang Advent ini. Apakah ada tips-tips, saran-saran, atau masukan bagi sahabat Komsos Keuskupan Amboina serta umat Allah di mana saja berada untuk menjalankan masa-masa Advent ini, Pastor? Jadi mungkin ada tips-tips, ada trik-trik atau saran apa untuk umat dapat menjalankan masa Advent ini dengan baik. Oke, jadi Sobat Komsos Amboina sekalian dan juga umat Allah dimanapun berada, saya mau menyampaikan ya sedikit ya atau beberapa poin berkaitan dengan tips untuk menjalankan masa Advent di tahun ini. Dan tips-tips ini berkaitan dengan ya tata batin dan tata lahiriah, dan masuk di dalamnya itu juga tata ruang. Pertama, tips untuk tata batin. Karena masa Advent adalah masa persiapan untuk kedatangan Tuhan kita, maka perlu persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perlu melakukan upaya tobat. Dengan demikian, ya harus mengaku dosa pada masa Advent. Itu harus mengaku dosa. Yang selanjutnya, yakni tetap bertekun di dalam doa-doa, baik doa keluarga maupun doa dalam komunitas-komunitas beriman, maupun juga doa terutama ya Ekaristi Kudus. Harus hadir di dalam ibadat-ibadat dan Ekaristi supaya menguduskan tata batin. Selain urusan tata batin, perlu juga tata lahiriah. Tata ruang juga penting. Dan berkaitan dengan yang fisik, tadi berkaitan dengan lingkaran Advent. Rumah-rumah umat beriman baiknya dipasang lingkaran Advent. Dan dengan adanya lingkaran Advent ini, ya menyadarkan umat beriman bahwa kita berada di dalam ya masa Advent, maka harus bertobat, harus rajin berdoa, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga soal tampilan fisik atau tata fisik ini berkaitan dengan tata ruang, terutama di gereja-gereja. Ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan di gereja harus lebih sederhana, tidak terlalu norak, tapi lebih sederhana, lebih simpel, yang menunjukkan kita sementara bersiap menantikan kehadiran Tuhan, tetapi dalam semangat kesederhanaan. Jadi jangan terlalu norak hiasan-hiasan pada masa Advent. Begitu juga dalam kehidupan bersama. Ya biasakan ada yang punya kecenderungan untuk memperdengarkan lagu-lagu Natal. Sebaiknya ya harus dikontrol. Jangan memutar lagu-lagu yang bernuansa Natal pada masa Advent. Saya kira ini beberapa tips sederhana yang berkaitan dengan tata batin maupun juga tata lahiriah untuk mempersiapkan diri kita dalam masa Advent ini untuk menyambut kedatangan Tuhan kita pada hari raya Natal nanti. Saya kira itu beberapa tips dari saya untuk umat beriman. Baik, Pastor. Terima kasih atas tips-tips yang luar biasa terhadap sahabat Komsos Keuskupan Amboina dan umat Allah beriman. Pertanyaan terakhir, Romo, terkait dengan kebiasaan dan kehidupan kita lebih khusus di Ambon atau di Maluku ini. Kadang di sahabat atau di sekitar lingkungan kita ada agama lain yang lebih dulu merayakan perayaan Natal bersama di lingkungan atau di sekitar-sekitar rumah sebelum masa Natal. Apakah umat Katolik boleh mengikuti perayaan itu bersama-sama di lingkungan atau seperti apa? Oke, baik, Yonas. Saya perlu memberikan pendasaran yang saya maksudkan itu, yakni kita perlu menjaga agar makna dari Advent itu tidak kabur atau tidak hilang. Dan jelas bahwa Advent itu bermakna persiapan akan kedatangan Tuhan kita. Dalam kaitan dengan perayaan-perayaan atau ibadat Natal sebelum hari raya Natal itu sendiri, bagi orang Katolik yang ada dalam kebersamaan dengan saudara-saudara lain, saya menganjurkan
supaya sebaiknya tidak mengikuti ibadat-ibadat Natal demikian, supaya tidak mengaburkan makna dari masa Advent itu sendiri. Tetapi untuk mau menunjukkan kebersamaan, ya solidaritas, kekeluargaan, pertemanan, dan aspek-aspek sosial yang lainnya, maka kita bisa ikut atau ambil bagian misalkan dalam acara-acara seremonial setelah peribadatan. Tetapi untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam ibadat-ibadat Natal, saya menganjurkan sebaiknya kita tidak turut ambil bagian. Karena pendasaran tadi, jangan mengaburkan atau jangan menghilangkan makna dari Advent sebagai masa persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Sobat Komsos Keuskupan Amboina di mana saja berada, kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita bersama Pastor Alex. Kami berharap lewat program ini iman kita semakin diteguhkan dan semoga program ini dapat memberkati kita semua. Akhir kata, terima kasih Pastor Alex, terima kasih Komsos Keuskupan Amboina. Selamat memasuki masa Advent dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.